Stupid motherfucker! Hey Republik Film, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Drug. Film yang dirilis tahun 2018 ini mengisahkan seorang narapidana yang membantu seorang Interpol untuk menghapus sindikat perdagangan manusia yang dikuasai oleh salah satu geng Yakuza. Jadi, karena ini film action pertama yang akan saya bawa, mari kita nikmatin videonya. Diawali dengan seorang narapidana yang bernama Drug yang sedang merasakan segarnya udara kebebasan dan berkata kepada seorang Interpol yang bernama Lavik apakah dia yang mempercepat kebebasannya. Alasan Lavik mempercepat kebebasan Drug hanya untuk meminta pertolongan, menyelamatkan putrinya yang disandra oleh salah satu geng Yakuza yang bernama Gogakan. Dengan sikap yang tak peduli, Drug hanya mengatakan bahwa ini hal yang mustahil. Lantas dia pergi. Drug menemui kenalan lamanya di suatu gang yang sedang menjual narkoba. Yang ternyata mereka tak begitu akrab dan hanya dengan hitungan detik, Drug memberi pelajaran mereka berdua dan merampas sejumlah uang dan narkoba milik mereka. Ketika sedang asik menghitung sisa uang rampasan, dia dibuat terkejut setelah mendengar suara gaduh yang berasal dari depan pintu. Setelah dicek, Drug melihat seorang wanita cantik, seksi, bohai, bahenol, blaem-blaem, dan lain sebagainya yang sedang terjatuh karena terlalu banyak membawa barang. Mereka pun saling berkenalan, yang ternyata nama sang wanita adalah Ivy. Lantas, Drug membantu membawakan barang. Ketika Drug ingin kembali ke kamarnya, dia melihat amplop yang tergeletak di depan pintu kamar miliknya. Yang ternyata, isi amplop tersebut adalah foto dan video dari anak Lavik yang sedang disiksa oleh salah satu anggota geng Yakuza. Scene berganti ketika Drug dan Lavik memulai rencana misi penyelamatan anaknya. Ternyata, alasan Drug membantu Lavik hanya untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Ibunya disiksa dan dibunuh oleh ketua geng Yakuza, hingga membuatnya harus hidup menggelandang dan dimasukkan penjara karena mencuri makanan bekas. Rencana dimulai dengan mendekati Shigeru. Shigeru adalah anak si matawayang Kageyama yang selalu mencoreng nama baik Kageyama, dikarenakan dia lemah dan tak bisa menolong diri sendiri. Who you're fucking with? Come on, let's get him, guys. Stupid motherfucker! Dengan sekejap, Drug menghabisi geng motor yang mengganggu Shigeru, membuat Shigeru tertarik akan keterampilan bela diri yang dikuasai oleh Drug, sehingga menawarkan Drug pekerjaan untuk menjaganya, dan kesepakatan pun terjalin. Di keesokan harinya, Ivy terpesona melihat ketampanan Drug yang sudah mencukur jenggot miliknya, membuat cara dengan membawa sebotol anggur dan sekardus pizza untuk mendapatkan hati Drug. Tapi, sialnya Shigeru menelpon Drug untuk misi pertamanya. You know how to use the semi, right?
Dengan bermodal sebatang pistol, Drake menghabisi semua geng motor yang hanya menyisakan sang ketua. Shigeru membunuh layaknya seorang assassin. Misi kedua, bersenjatakan stick golf. Shigeru menarik pajak di suatu kedai kopi Cina, yang ternyata kedai tersebut adalah salah satu lindungan geng asal Cina, yang bernama Triple X. Secara tidak langsung, membuat misi ketiga Drake untuk memburu kepala ketua geng Triple X. Dengan sekejap, Drake menghabisi semua anggota Triple X. Sang ketua Triple X yang sedang menikmati pelayanan dari dua wanitanya dibuat lari karena mendengar suara tembakan. Lantas, Drake dan Shigeru merampas semua uang hasil penjualan narkoba geng Triple X. Mereka merayakan keberhasilan misi mereka dengan mengunjungi salah satu warung remang-remang terdekat. Ketika Drake mulai berkeliling untuk mencari informasi, melihat seorang gadis Cina yang ternyata wanita tersebut adalah teman masa kecilnya yang bernama Lisa. Ketika Drake ingin menghampiri wanita tersebut, datang pria-pria gendut yang langsung menghajarnya. Walau sedikit terluka, Drake berhasil mengoplok bokong mereka semua. Ternyata, pria-pria gendut ini adalah bawahan Kageyama untuk mengetes kelayakan Drake sebagai salah satu anggota geng Yakuza. Drake didatangi Lisa yang dikirim oleh Shigeru untuk hadiah keberhasilan misi mereka berdua. Sesambil minum anggur dan makan pizza dingin, mereka mulai mengobrol. Ini menjadi kesempatan Drake untuk mengorek informasi. Ketika Lisa keluar dari kamar milik Drake, Ivy tidak sengaja melihatnya. Dan ini yang dikatakannya. That's my fucking pizza. Keesokan harinya, Drake yang memberi informasi kepada Lavik membuat Lavik marah dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Membuat Drake menyadari tujuan sebenarnya. Drake pergi ke kediaman Kageyama dan menghabisi semua penjaga yang berada di rumah tersebut hanya dengan hitungan menit. Hingga menyisakan Kageyama yang sedang menunggu pelayan seorang wanita, yang membuatnya kaget dan bertanya, siapa sebenarnya Drake? Dan Drake memberitahu bahwa 20 tahun lalu di Jepang pelacur digorok lehernya, tepat di depan anak berusia 8 tahun. I was 8 years old. Hingga Kageyama menyadari bahwa Drake adalah anak tersebut, dan mulai menghinanya dan menghina ibunya, membuat Drake melampiaskan 20 tahun amarahnya tepat di wajah Kageyama yang Ketika Lisa melihat Kageyama tewas, dia berkata kepada Drake jika dia harus membunuhnya. Jika tidak, ia akan disiksa hingga mengaku siapa pembunuh Kageyama. Dengan berat hati, Drake melayangkan tangannya tepat di pipi Lisa hingga membuatnya pingsan. Keesokan harinya, Drake yang dijemput oleh 3 orang anggota Yakuza yang lainnya dibawa di suatu ruangan dan disiksa agar mengaku siapa pengirimnya dan dari mana asal tatonya. Ketika Shigeru mendengar Drake yang disiksa oleh asisten almarhum ayahnya, dia langsung menyelamatkan Drake di waktu itu juga.
Melihat Drake yang sekarat akibat disiksa, Ivy langsung menolongnya, merawat dan mengobati Drake di kamar miliknya. Ketika Drake yang tidur di pangkuannya, Ivy melayangkan sebuah ciuman tepat di bibir Drake. Di lain sisi, ketua geng Yakuza, ayah dari Kageyama dan kakek dari Shigeru, datang karena mendengar kematian Kageyama dan mengumpulkan semua anggota untuk membersihkan siapa saja otak di balik kematian putranya. Ketika Oyabun mengetahui identitas Drake yang sebenarnya, Oyabun mulai mencari narasumber dan menyiksa Lisa, hingga Lisa mengaku bahwa Drake pembunuh Kageyama dan mencari seorang wanita anak dari Interpol. Drake yang sudah siuman menanyakan kepada Ivy berapa lama ia tertidur karena dia kehabisan waktu. Drake bergegas pergi ke tempat yang dikabarkan. Sesampainya di sana, Drake melihat Lavik tewas dan seorang gadis yang menggantung. Ternyata gadis tersebut adalah Lisa. Di lain sisi, Ivy yang sedang membersihkan kamar Drake didatangi Shigeru yang sudah mengetahui bahwa Drake yang membunuh ayahnya. Ketika Ivy yang sedang disiksa oleh Shigeru, Drake datang dan ingin menolong. Tapi dengan kelicikan Shigeru menyandra Ivy agar Drake menyerahkan diri. Ketika Drake sudah menyerahkan diri, tetap saja Ivy digorok lehernya, membuat Drake marah. Ketika di perjalanan, Drake membela diri, yang menyebabkan mobil mereka mengalami kecelakaan dan terbalik. Karena ingin membalas kematian Ivy, Drake memenggal kepala Shigeru di waktu itu juga. Dan pergi ke markas utama geng Yakuza untuk membunuh Oyabun. Tetapi, masih ada salah satu anggota yang masih hidup di mobil itu, menyebabkan Oyabun mengetahui rencana Drake dan menyandra anak Lavik. Dengan bermodal samurai, Drake berhasil mengalahkan semua anggota Yakuza hanya dengan hitungan menit. Tak hanya tersisa Oyabun seorang diri, Oyabun mengancam agar Drake menjatuhkan senjata. Kalau tidak, wanita yang di depannya tewas sama seperti ibunya. Membuat Drake melemparkan senjata ke bawah dan terdiam. Oyabun menyuruh Drake untuk bunuh diri dengan menggunakan sebuah katana kecil. Ketika Drake menusuk katana tersebut tepat di perutnya, Oyabun mendekatinya dan membuat kesempatan Drake untuk membalas kematian ibunya. Oyabun tertusuk oleh Drake tepat di lehernya, dan Drake tak sadarkan diri. Sebagai perawat, Putri Lavik memberikan pertolongan pertama untuk Drake. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan gimana filmnya? Kita bisa menyimpulkan bahwa singa tak selamanya muda. Jadi, berbuatlah baik di waktu muda.
agar di masa tua dihormati dan disegani. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.